itu dalam yang pertama adalah tujuan pertama ini terkait dengan persoalan lebih terkait dengan persoalan personal dan sosial. Yang pertama adalah dalam hadis Nabi itu disebutkan aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Hadis ini hadis populer ya. Dengan pernikahan itu maka pandangan kita akan terjaga, terkendalikan, terkontrol, dan kemaluan kita pun juga akan terkontrol. Artinya apa? Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika seorang terjaga pandangan dan kemaluannya, maka secara sosiologis itu akan muncul disebut dengan harmoni, sakinah di dalam kehidupan. Sehingga ini menjadi penting. Maka salah satu tujuan pernikahan adalah mencoba memangkas sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya kekacauan di dalam kehidupan. Maka pernikahan itu menjadi salah satu alat untuk mencapai satu maqasid syariah, yaitu yang disebut dengan hifdzun nasab atau hifdzun nasal, memelihara keturunan. Nah, salah satu cara memelihara keturunan itu adalah melalui nikah, pernikahan. Dan pernikahan dalam Islam itu ayat Qur'annya banyak sekali yang bercerita tentang itu, dan itu kalau kita simpulkan sampai mengatakan bahwa persoalan pernikahan itu menjadi persoalan yang sangat penting karena ada korelasi dengan persoalan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Anda bisa bayangkan kalau seorang yang tidak bisa terpelihara matanya, tidak terjaga kemaluannya, itu akan memunculkan perzinahan, akan memunculkan pemerkosaan. Dan perzinahan dan pemerkosaan itu bisa memberikan konsekuensi sosiologis sosial yang sangat buruk. Dan ketika sosial tatanannya menjadi terganggu karena persoalan perzinahan dan pemerkosaan, itu akan mempengaruhi keseluruhan. Jadi variabel satu terpengaruh, terganggu, akan mempengaruhi variabel yang lain. Makanya dalam teori fungsionalis strukturalis itu harus dijaga supaya itu terjadi yang disebut dengan harmoni. Nah, ini salah satu tujuan untuk menjaga harmoni adalah pernikahan. Nah, ini luar biasa konsep Nabi ya terkait dengan persoalan itu. Dan tentu Nabi tidak menyampaikan sesuai dengan keinginannya, tapi itu adalah wahyu yuha, jadi wahyu yang diwahyukan. Yang kedua, terkait dengan persoalan bagaimana dengan pernikahan itu akan melahirkan keturunan. Itu disebutkan Nabi itu. Tazawwajul waludal wadud. Nabi mengatakan nikahi perempuan yang banyak melahirkan dan penuh dengan kasih sayang. Walud itu kan dari kata walada yalidu. Walud itu kan dia maknanya adalah seorang yang mampu memberikan keturunan yang banyak. Wadud itu adalah orang dari kata mawaddah, wadud, orang yang mempunyai kasih sayang terhadap keluarganya. Jadi dua karakteristik ini yang perlu dinikahi oleh seorang laki-laki, al-walud wal-wadud, dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan inkihu ummahatil aulad. Nanti Anda cari hadisnya, ada itu. Nikahilah ibu-ibu dari anak-anak. Maksudnya apa? Perempuan yang mempunyai anak yang banyak. Karena Nabi mengatakan fa inni mukatsirum bikumul umam. Karena aku nanti akan membanggakan kalian dengan keturunan yang banyak itu terhadap umat-umat yang lain. Nah, ini menarik. Jadi salah satu yang menjadi tujuan dari pernikahan itu dalam perspektif hadis Nabi adalah bagaimana keturunan itu bisa dilahirkan sebanyak mungkin sebagai bentuk kebanggaan Nabi terhadap umat-umat yang lain. Dan ini nanti masuk kategori dalam maqasid syariah itu adalah bagian dari hifdzun nasal atau hifdzun nasab. Maka pernikahan itu menjadi penting. Menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Yang ketiga adalah mewujudkan keberkahan. Kata barokah itu dalam bahasa Arab artinya ziyadatun fil khair, bertambah kebaikan. Makanya kita yang diminta itu dalam setiap doa itu adalah keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Keberkahan. Tabarakallah, kan ada istilah. Nah, ketika seorang menikah, kita dianjurkan oleh Nabi untuk mengucapkan satu doa, barakallahu lakuma wa barakallahu fikuma, misalnya wa jama bainakuma fi. Semoga Allah memberkahi. Dengan pernikahan itu Allah berkahi.
Dan Nabi juga pernah mengatakan, nikahilah para perempuan karena para perempuan ini yang mendatangkan harta buat kalian. Jadi yang membuat bertambah rizkinya kita itu adalah istri kita. Ini Nabi mengatakan, fa innahunna ya'tinakum bil mal, kata Nabi. Karena para perempuan itulah yang membawa harta untuk kalian. Artinya dengan melakukan pernikahan, maka akan memunculkan rizki, bertambah harta. Yang kedua, akan memunculkan keberkahan terhadap harta dan terhadap rumah tangga. Nah, ini salah satu beberapa poin terkait dengan tujuan pernikahan dalam perspektif hadis Nabi. Yang kalau dianalisis dari perspektif psikologis, sosiologis, dan lain sebagainya, ini bisa aja, bisa dilakukan kan? Itu nanti bisa menjadi sebuah artikel tersendiri. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, kalau kita membaca hadis Nabi yang jumlahnya begitu banyak, itu syarat yang pertama adalah al-ba'ah. Al-ba'ah itu dalam bahasa Arab artinya taul. Taul itu artinya dia mempunyai kemampuan. Di dalam hadis Nabi kan disebutkan itu. Bagi yang memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka dia hendaklah menikah. Nah, al-ba'ah itu dipahami, di sini disebutkan al-ba'ah itu secara umum kemampuan. Nabi tidak menjelaskan kemampuan apa yang disebut. Tapi para ulama hadis, para ulama fikih, itu kemudian memberikan pemahaman. Yang dimaksud dengan al-ba'ah ini adalah bisa mengandung dua makna, dua kemungkinan. Yang pertama ada al-jima, terkait dengan kemampuan melakukan persetubuhan. Yang kedua adalah mu'natun nikah. Dia mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada perempuan itu sebagai bentuk nafkah lahiriah. Dan memang Nabi juga pernah mengatakan ya, salah satu kriteria laki-laki, ini bukan perempuan ya, kalau Nabi kan pernah mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in kan, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Tapi Nabi juga memberikan kriteria kalau perempuan mau menikah dengan siapa. Nabi pernah satu ketika ada seorang sahabat Nabi, Fatimah binti Qais itu datang kepada Nabi yang mengatakan ada beberapa orang yang datang melamar dia. Yang pertama namanya Abu Jahmin, yang kedua namanya Muawiyah, yang ketiga Usama bin Zaid. Nabi memberikan masukan demi kemaslahatan dari perempuan tersebut. Nabi mengatakan, amma Abu Jahmin, adapun Abu Jahmin itu adalah la yarfau asahu fin nisa, adalah perempuan yang orangnya temperamental. Dia suka mukul perempuan. Darab bin nisa, itu disebutkan darab bin nisa. Orang yang temperamental. Lalu kemudian wa amma Muawiyah fasulukun la mala lahu, kata Nabi, adapun Muawiyah itu orang yang miskin, tidak punya harta sama sekali. Artinya miskinnya kebangetan. Ada orang miskin masih bisa makan, yang bisa minum normal, tetapi dia tetap kekurangan. Ini su'luk dalam bahasa Arab itu adalah miskinnya sudah kebangetan lah, miskin betul. Karena Nabi mengatakan fasulukun la mala lahu, orang miskin yang tidak punya harta sama sekali. Lalu yang ketiga, amma Usama, inkahi Usama. Nabi mengatakan nikahi Usama. Akhirnya Fatimah binti Qais kemudian menikahi Usama, lalu dia mengatakan fa inni ibtaghatu, aku pun kemudian bahagia dengan Usama. Nah, perempuan ketika mencari pasangan, maka dua itu adalah orang yang pertama tidak temperamental. Ini adalah rekomendasi Nabi, jangan yang temperamental, karena itu nanti akan memunculkan mudarat buat perempuan. Yang kedua adalah orang yang punya penghasilan, punya mu'nah. Maka ini menjadi penting, ini menjadi legitimasi bahwa menikahi orang, perempuan menikahi laki-laki, itu salah satu yang dianjurkan oleh Nabi adalah ketika dia memiliki sesuatu yang bisa diberikan nafkah kepadanya. Jadi dalam bentuk harta, mu'natun nikah. Jadi tidak harus dalam bentuk jima saja, tapi juga harus mempunyai mu'natun nikah. Jadi kalau ditafsirkan, itu perlu digabungkan. Bukan cuma satu, meskipun yang paling sahih menurut ulama-ulama tradisional tentu adalah al-jima. Tapi dalam konteks sekarang mungkin bisa dielaborasi maknanya. Makanya nanti bisa ada satu artikel yang bisa ditulis terkait dengan rekontekstualisasi konsep al-ba'ah dalam kehidupan.
Kira-kira seperti apa itu al-ba'ah? Di dalam pemahaman tradisional itu kan dipahami dalam dua pengertian, al-jima wa mu'natun nikah. Jima, kemampuan bersetubuh, yang kedua adalah kemampuan untuk memberikan nafkah. Tapi Nabi memberi rekomendasi adalah jangan cari orang yang tidak punya harta sama sekali, nanti bisa memberikan mudarat. Dan dalam realitanya terjadi loh. Ada orang yang memang ketika dia tidak mempunyai apa-apa dalam pernikahan, rumah tangga, itu akan menjadi bencana. Terjadi memang awal mulanya bagus ya, tetapi ketika dalam perjalanan hidupnya itu malah bikin masalah juga. Jadi perempuan tidak harus juga persoalan persetubuhan ya, tapi juga ada realitas hidup yang dia harus hadapi. Misalnya apa? Persoalan makan, persoalan pendidikan, persoalan lainnya yang memang kita tidak bisa menolak, itu adalah kebutuhan. Nah, itu yang pertama, syarat pertama adalah al-ba'ah. Al-ba'ah itu ya tadi saya mengatakan adalah dzu taulin, dia mempunyai kemampuan. Nah, orang yang tidak mempunyai kemampuan, kata Nabi, itu tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa akan memberikan mudarat bagi dirinya dan perempuan yang dinikahi. Maka Nabi memberi solusi. Apa? Solusinya adalah solusi spiritualitas. Karena spiritual itu akan mempengaruhi dan mengendalikan sesuatu yang berada di luar dirinya. Nah, maka Nabi mengatakan dia harus berpuasa. Kenapa puasa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu ini menggunakan harfut taukid inna itu. Inna ini kan artinya harfut taukid yang memberikan satu pemahaman kepada kita, puasa itu benar-benar bisa menjadi tameng, pengendali terhadap kebutuhan biologis dia. Puasa yang mana? Nabi tidak menjelaskan, tetapi intinya puasa dalam pengertian umum. Misalnya dia berpuasa Senin Kemis, berpuasa Ayyamul Bid, berpuasa Nabi Daud lebih bagus lagi kalau dia mampu. Dan puasa-puasa sunnah lain. Karena dengan puasa itu secara spiritual dan secara psikologis itu bisa mengendalikan. Dan kita bisa maklumi, kalau kita berpuasa, tidak banyak keinginan yang kita ingin lakukan. Itu bisa dipahami dan secara sosiologis, secara spiritual dan secara psikologis. Orang yang berpuasa itu biasanya banyak hal-hal yang terkendali melalui puasa. Yang kedua, Nabi mengatakan syaratnya kalau ingin menikah itu perempuan yang bagus agamanya. Nabi kan mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha. Nikahi perempuan itu, atau perempuan itu dinikahi karena 4 hal, 4 faktor. Faktor pertama, banyak orang menikahi perempuan karena kecantikannya. Nah, itu realitas yang kita hadapi. Banyak orang menikahi perempuan karena kekayaannya, dan banyak orang menikahi perempuan karena keturunannya. Dan dalam masyarakat kita ini sesuatu yang melekat loh. Keturunan, kekayaan, kecantikan. Tapi Nabi memberikan satu pilihan. Di antara semua itu, maka fazfar bidzatiddin. Pilih yang dzatiddin, perempuan yang punya agama. Kenapa? Kalau orang beragama berarti dia terkontrol. Dia bisa menjaga dirinya. Taribat yadak. Kalau kalian menikah dengan perempuan yang dzatiddin, mempunyai agama, pasti hidup kalian akan senang, akan bahagia. Seperti yang dikatakan Nabi terhadap Fatimah binti Qais. Orang yang mempunyai agama, dia tidak temperamental karena dia tahu agama melarang melakukan itu. Orang yang mempunyai agama mendorong suaminya untuk bekerja keras untuk memenuhi nafkah. Orang yang mempunyai agama, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana muasyarah bin nisa, memperlakukan, mempergauli perempuan. Dia ngerti. Maka orang-orang yang memiliki agama, perempuan yang beragama, itu adalah yang paling bisa membuat rumah tangga itu menjadi lebih baik. Nah, jadi ada beberapa hal yang disebutkan. Nah, karena pernikahan itu menjadi satu penting, maka Islam memberikan sebuah solusi hukum. Hukumnya apa? Tapi ingat, hukum di dalam fikih itu fleksibel. Dia tidak mati. Dia bisa berubah. Kenapa? Karena ada ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahi perempuan yang baik. Fankihu ma taba lakum, kata toba itu yang baik ya, yang Anda senangi. Fankihu, maka nikahilah. Ma taba lakum minan nisa, perempuan yang menarik untuk Anda, yang kalian senangi.
Disebut nanti ada masna sulasa itu keterangan. Tapi intinya adalah di dalam usul fikih itu ada kaidah al-amru apakah menunjukkan kepada al-wujub, apakah menunjukkan kepada an-nadab, atau kepada yang lainnya, al-ibaha misalnya. Perintah ini di dalam ayat Quran fankihu maka nikahilah, itu apakah menunjukkan kepada sesuatu yang wajib, kepada sesuatu yang sunnah, atau kepada sesuatu yang bersifat boleh. Nah, para ulama berbeda pendapat di sini. Tergantung dari kecenderungan ulama tersebut. Yang pertama mengatakan nikah itu wajib, seperti Al-Dhahiri. Maka orang yang tidak menikah, dia berdosa, kata Al-Dhahiri. Tapi pendapat Al-Dhahiri ini kan banyak ditentang orang. Karena yang pertama tidak logis, tidak kontekstual. Karena Dhahiri ini adalah kelompok literalis. Dia hanya memahami makna harfiah ayat, tidak memahami makna kontekstual, makna substantif dari ayat. Tanah fankihu itu dipahami oleh Al-Dhahiri, itu al-amrul wujub, maka nikahilah. Padahal kata fankihu nanti ada qarina, ada sesuatu yang mengalihkan dari makna wajib menjadi makna-makna lain. Maka kemudian para ulama, jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu cenderung kepada makna sunnah. Al-aslu fin nikah as-sunnah. Jadi prinsip dasar dalam pernikahan itu adalah sunnah. Sunnah ini dipahami sebagai bentuk hukum taklifi. Artinya apa? Kalau dikerjakan, Anda mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan, ya tidak apa-apa. Itu sunnah. Tapi dalam hadis Nabi yang mengatakan an-nikahu sunnati, itu maksudnya adalah nikah itu adalah tradisi. Praktek yang aku lakukan, kata Nabi. Maka mengikuti Nabi, salah satunya adalah melakukan pernikahan. Nabi kan pernah mengatakan, tadi dijelaskan oleh Ibu Siti Nurhera, terkait dengan ada beberapa orang, dia ketika bertanya dengan Siti Aisyah tentang Nabi, Siti Aisyah menjelaskan, sampai kemudian membuat beberapa orang itu lalu berkeinginan dalam hatinya, kalau begitu saya akan sholat tidak pernah putus, tidak pernah tidur sholat malam, maksudnya saya akan berpuasa tidak akan pernah berbuka, maksudnya puasa terus. Lalu yang satu mengatakan la atazawwaj an-nisa, saya tidak akan nikah dengan perempuan, dia mau dedikasikan hidupnya untuk ibadah. Nabi datang, Nabi mengatakan ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Apakah Anda ini yang orang-orang yang mengatakan hal-hal seperti yang tadi? Lalu Nabi mengatakan, saya ini adalah orang yang terbaik di antara kalian, tapi saya juga sholat tahajud, sholat malam saya juga tidur, saya berpuasa dan juga berbuka, dan saya juga menikah dengan perempuan, kata Nabi. Artinya Nabi ingin mengatakan bahwa nikah itu sesuatu yang harus penting ada di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak semua orang bisa mempunyai keadaan seperti itu. Maka hukum nikah adalah sunnah asalnya. Nah, lalu kemudian madhab Imam Malik bin Anas itu dia mengatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah-ubah. Jadi yang mengatakan hukum nikah itu bisa berubah-ubah itu Malik bin Anas, mazhab Maliki. Pendiri mazhab Maliki, Malik bin Anas mengatakan tergantung fi haqqi ba'dihim wajib, wa fi haqqi ba'dihim sunnah, wa fi haqqi ba'dihim mandub, wa fi haqqi ba'dihim mubah, haram, makruh, bisa semua. Tergantung konteksnya. Nah, kontekstualisasi terhadap pemaknaan hukum pernikahan. Nah, apa dasar yang menjadikan Imam Malik kemudian mengatakan hukumnya bisa berubah-ubah? Karena kemaslahatan. Tapi ingat, kemaslahatan yang dimaksud oleh Imam Malik itu masuk dalam kategori kias mursal. Kias mursal itu dalam kajian usul fikih adalah kias yang tidak mempunyai sandaran sandaran nasnya. Jadi kalau bicara kias, kalau Anda belajar usul fikih, itu kias itu kan ada satu kasus baru yang perlu diberikan hukumnya. Nah, kemudian kasus itu lalu dianalogikan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Seperti contoh misalnya terkait dengan persoalan narkoba lah. Narkoba ini kan contoh yang paling sering diberikan contoh oleh para dosen-dosen usul fikih. Jadi narkoba itu tidak ada hukumnya dalam Quran, dalam hadis Nabi tidak disebutkan. Nah, narkoba salah satu
yang menjadi ciri yang melekat dalam narkoba itu adalah iskar, ada memabukkan di situ. Lalu kemudian dicoba cari hukumnya, gimana nih hukum narkoba ini? Dalam hadis Nabi tidak ada, dalam Al-Quran tidak ada. Lalu kemudian dicari kepada ayat terkait dengan sesuatu untuk melihat ada persamaan ilat. Disebut dengan alasan hukumnya sama. Ketemulah yang disebut dengan khamar. Khamar itu menjadi haram karena ilatnya adalah memabukkan. Ada satu kesatuan. Nah, karena sama-sama ilat, maka dapat disimpulkan hukum. Khamar ini karena memabukkan hukumnya haram. Narkoba karena memabukkan hukumnya menjadi haram. Jadi dikiaskan dengan ini. Tapi namanya kias biasa. Nah, ini kias mursal, dia tidak punya sandaran. Sandarannya tidak ada. Maka kata jumhur ulama, apa yang dilakukan oleh Imam Malik itu adalah keliru. Karena dia hanya iltifatun ilal maslahah. Jadi hanya melihat pada maslahah, tetapi secara metodologis keliru, tapi secara sosiologis bisa benar. Dan saya lebih cenderung kepada Imam Malik, karena dia secara sosiologis bisa benar. Pernikahan itu tergantung dari orangnya. Bisa jadi dia menjadi sunnah. Prinsip dasarnya sunnah. Kenapa? Dia mempunyai kemampuan. Ba'ah. Kemampuan. Tetapi tidak mendesak. Maka dia menjadi sunnah. Ada orang mempunyai kemampuan. Tetapi mendesak untuk menikah. Karena dia kalau tidak menikah, itu bisa mengantarkan dia kepada hal-hal yang buruk, yang negatif. Maka dia wajib menikah, menjadi wajib. Ada orang yang mempunyai ba'ah, tetapi punya watak yang tidak bagus, niat yang tidak tulus dengan menikah itu, maka nikah menjadi haram hukumnya buat dia. Kenapa? Karena hanya menciptakan disharmoni, bukan harmoni, hanya menciptakan musibah dan mudarat buat perempuan yang dinikahi. Nah, ini menjadi haram. Jadi hukum nikah itu tergantung dari konteks dari orang yang menikah. Maka hukum dari pernikahan itu bisa fleksibel. Bisa fleksibel. Yang kedua, nikah ini tradisi. Tradisi para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, yang secara hukumnya sudah jelas berapa perempuan yang dinikahi, bagaimana menikahi perempuan, bagaimana Nabi adalah salah satu contoh. Nah, karena nikah ini menjadi sebuah tradisi, maka Nabi melarang tabatul. Tabatul artinya membujang selamanya tanpa alasan. Kalau dia mempunyai alasan, seperti Imam Nawawi rahimahullah, dia tidak menikah, tapi dia punya alasan adalah dia dedikasikan hidupnya untuk ilmu, penyebaran ilmu. Dan kita tahu Imam Nawawi itu karyanya banyak sekali dan bermanfaat. Salah satunya adalah Riyadhus Shalihin yang kita sering baca, ada Al-Azkar, ada kitab yang paling bagus, namanya adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab yang banyak sekali jilidnya, saya punya itu, saya hampir beli waktu di Jogja, ada lelang saya beli, kitab itu luar biasa bagus. Artinya kalau kita baca kitab fikih itu selesai sudah, nggak usah baca kitab yang lain, karena itu ada perbandingan madhab juga dan lain sebagainya. Dan Nabi melarang tabatul dan melarang wala takunu karahbaniyah fi wala takunu karahbaniyah, kata Nabi, jangan kalian menjadi orang-orang seperti pendeta Nasrani. Dan Nabi juga mengatakan barang siapa man kana musiran walam yatazawwaj falaysa minni, kata Nabi, barang siapa yang musiran, dia punya kemudahan untuk menikah, ada ba'ah situ, ada taul, tapi dia tidak mau menikah, kata Nabi, dia laisa minni, bukan golonganku. Tapi ingat, di sini tidak menunjukkan kepada sesuatu yang haram. Dia bisa artinya apa? Dianjurkan, direkomendasikan untuk melakukan pernikahan. Nah, ini sebenarnya kalau dibahas secara detail ya, dengan perspektif, ini bisa menjadi sebuah disertasi loh. Maksudnya disertasi. Tapi memang di dalam kajian itu apapun bisa dikaji ya, tapi dengan perspektif yang berbeda. Nah, kita bisa membuat satu pemetaan bahwa hadis-hadis tadi itu memberikan satu pesan. Pesan pertama adalah pesan secara umum pernikahan itu menjadi sesuatu yang penting. Dilihat dari tujuan, dilihat dari persyaratan, dilihat dari hakikat, dilihat dari manfaat dan sebagainya, maka disimpulkan ini adalah sesuatu yang penting dan ini adalah ajaran Islam. Ajaran Islam yang kemudian mengkanter ajaran Kristen. Yang pertama adalah para pendetanya dilarang menikah, itu dikanter itu. Yang kedua, melarang persoalan
kebolehan menikah lebih dari satu. Ini dalam Kristen kan tidak. Kalau sudah punya satu pasangan sampai mati, sampai maut memisahkan kita, itu kan bahasanya begitu. Sehingga muncullah perselingkuhan karena persoalan tadi dia dibatasi satu. Nah, terkait dengan persoalan poligami saya tidak akan bahas sekarang, nanti kita akan bahas pada masanya. Terkait dengan khitbah, peminangan, ada masanya itu. Ada yang memberikan penjelasan tentang itu. Nanti akan, nah salah satu cara adalah Anda kumpulkan dulu itu hadis-hadis tentang khitbah, baru disimpulkan, baru dijelaskan. Supaya mudah. Kalau tadi kan Ibu Siti Nurhayati dia per hadis, sehingga jadi hadis tahlili. Hadis tahlili itu menganalisis hadis-hadis saja, tapi tidak membuat satu maudhu tematik. Nah, salah satu cara untuk tematik itu ya dikumpulin dulu hadisnya, baru dipahami, lalu disimpulkan. Enggak sulit, sebenarnya enggak sulit. Kita kan hanya membuat pemetaan aja dari hadis mana yang penting, mana yang masuk kategori A, B, C, D, lalu kita beri penafsiran. Kalau emang ada penjelasan tentang status hadis, maka itu takhrij. Cuma takhrij ini kan tidak menjadi rekomendasi di sini. Itu ada mata kuliah takhrij hadis. Itu repot itu takhrij. Karena Anda harus mempunyai kemampuan bahasa Arab yang bagus, baca kitab kuningnya bagus. Yang kedua, Anda mempunyai kemampuan melihat ada kitab Tabaqatus Sahabah, ada kitab pokoknya tentang biografi para muhaddis. Anda harus punya itu untuk menganalisis takhrij hadis. Nah, terkait dengan Siti Aisyah, ini sedikit saja saya komentari. Saya dulu pernah, awal-awal saya jadi dosen, itu disuruh bicara tentang persoalan pernikahan dini. Akhirnya saya mentakhrij hadis Siti Aisyah. Orang-orang bingung, kok bisa Anda melakukan takhrij? Karena bukan dosen hadis. Saya bilang, bukan berarti bukan dosen hadis, bukan berarti saya tidak bisa mentakhrij hadis. Karena saya pernah belajar dengan Profesor Dr. Agil Munawar itu tentang takhrij hadis. Pada saat saya ikut pendidikan kadar ulama di DKI Jakarta dan di pusat. Jadi kita ngertilah yang begitu-begitu saya bilang. Akhirnya saya mentakhrij hadis Siti Aisyah. Ternyata kesimpulannya keliru, orang yang mengatakan Siti Aisyah itu menikah umur 9. Tetapi dia umur 14 tahun. 14 tahun dia menikah, itu pun belum digauli oleh Nabi. Berdasarkan hadis takhrij ya, dari tadi takhrij sanadnya sampai konteksnya. Kesimpulannya adalah Siti Aisyah tidak dinikahi dalam umur 9 tahun. Tetapi dalam usia 14 sampai 15 tahun. Sehingga kesimpulannya, ingat orang Arab 14-15 tahun itu sudah matang. Beda orang Indonesia masih anak-anak itu. Tapi orang Arab, orang Mesir, coba Anda lihat orang, tanya sama Ibu Rogaya itu, kalau umur 15 sudah matang, sudah matang itu. Dia nikahi Nabi, dan ingat, pada saat ketika Nabi menikah itu belum ada hak asasi manusia seperti yang sekarang. Kita kan mengkaitkan yang dulu dengan yang sekarang. Kedua, orang-orang masyarakat Arab tidak ada yang mengkritik Nabi terkait dengan pernikahan Nabi dengan anak-anak. Misalnya dalam pemahaman itu ya, tidak ada yang kritik. Kalau memang ada yang kritik, sekarang saja orang yang ingin membuli Nabi ya dimunculkanlah. Tapi ingat, dari segi takhrij hadis Nabi terhadap Siti Aisyah, itu kesimpulannya adalah keliru. Menurut saya ya, bahwa Nabi menikahi Siti Aisyah umur 9. Berdasarkan kajian historis, kajian sanad dan lain sebagainya, kesimpulannya adalah Nabi menikahi usia 14 sampai 15 tahun. Yang kedua, Nabi tidak langsung menggauli, tapi Nabi membiarkan. Kenapa? Pertama, Nabi ingin mengkader Siti Aisyah untuk menjadi perkataan dia kepada para perempuan. Karena tidak mungkin langsung kepada perempuan. Nabi orang yang sangat malu. Beda dengan kita malu-maluin. Kalau Nabi kan sangat malu terhadap persoalan itu. Maka Nabi harus ada seorang yang menjadi juru bicaranya. Dipersiapkan Siti Aisyah. Nah, kalau saya tanya, ketika ada hadis-hadis yang berbicara tentang perempuan, siapa periwayatnya? Siti Aisyah. Tidak ada yang lain. Siti Aisyah periwayatnya. Siti Aisyah cerdas. Dia orang yang cerdas dan dia mampu. Karena dia bersama dengan Nabi, dia menjelaskan semua hal tentang isu-isu keperempuanan. Tidak ada yang periwayatnya laki-laki, tapi Siti Aisyah meriwayatkan. Nanti Anda cari fikih Siti Aisyah, hadis-hadis yang dikatakan Siti Aisyah. Itu sebagian persoalan tentang gender issues.
Jadi Nabi ada skenario ketika menikahi Siti Aisyah, karena tujuannya adalah salah satunya adalah dia menjadi juru bicara Nabi pada saat ketika membahas tentang isu-isu keperempuanan. Nabi tidak langsung menjawab karena Nabi juga punya rasa malu. Nah, itu beberapa hal ya yang saya pikir yang saya ingat perlu untuk disampaikan kepada Anda. Nanti untuk pertemuan kedua dipersiapkan lagi lebih matang itu terkait dengan khitbah ya. Persoalan peminangan, dan peminangan ini menarik nih. Nanti ada kasus, boleh nggak meminang seorang dengan peminangan laki-laki lain? Jawabannya nggak boleh, ada hadis Nabi. Karena kasusnya, kalau yang meminang pertama kurang baik, yang peminang kedua orang soleh, boleh nggak terjadi? Para ulama akan berbeda pendapat. Kalau mengatakan peminangan pertama bisa batal, peminangan kedua yang bisa terima, apa? Kemaslahatan perempuan lebih penting. Ini menjadi menarik. Ternyata Islam itu bisa berubah sesuai dengan perubahan. Hadis itu bisa dipahami tidak harus literal, tapi dia bisa dipahami secara kontekstual. Kemaslahatan. Jadi intinya adalah syariat Islam itu adalah kasih sayang, keadilan, kemaslahatan. Yang kata Ibnul Qayyim tuh, kalau Anda baca I'lamul Muwaqqi'in itu, segala sesuatu yang tidak yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan kemaslahatan, bertentangan dengan kasih sayang, itu bukan syariat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Padahal Ibnu Qayyim muridnya Ahmad bin Hambal, yang orang pikir itu terlalu konservatif memahami fikih. Tapi pikiran-pikiran Ibnu Qayyim itu luar biasa. Nanti Anda bisa baca itu kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin 2 jilid. Itu kitabnya bagus sekali ketika bicara tentang persoalan metode hukum Islam. Saya pikir itu ya. Ada komentar yang ingin tanyakan? Bisa dipahami ya? Oke, kalau mudah-mudahan ini memberikan inspirasi. Prof, gimana? Mau bertanya, Prof, berapa hadis yang maksudnya yang kita kumpulkan yang bisa kita masukkan dalam, kalau saya revisi makalah, berapa hadis yang saya harus ambil, Prof? Nah, salah satu caranya Anda buka kitab Nailul Autor. Itu kan kitab rujukan primer itu. Iya. Nailul Autor atau Salam. Itu hadisnya disebutkan itu. Diambil semua itu, Prof? Diambil. Iya. Lalu kemudian dijelaskan, itu nanti jadi satu makalah itu, Bu, satu artikel bisa dipublikasikan. Oh, baik, Prof. Iya. Oh, tapi, jadi semua hadisnya, Prof? Kalau cuma menjelaskan hadis, nanti itu sulit untuk dipublikasikan. Tapi kalau membuat pemetaan secara umum, lalu dijelaskan, itu menjadi publikasi. Oh, iya. Jadi kita memahami, bukan mentransfer, bukan memindahkan, tapi memahami dan menafsirkan. Ya, memahami dulu dari hadis-hadis itu, lalu diinterpretasikan. Pendekatannya macam-macam, bisa pendekatan awal dulu, pendekatan fikih lah. Para ulama berbeda, nanti ini bisa sosiologisnya apa. Kalau sosiologis, saya yakin para ulama itu bukan orang bodoh loh. Dia berbeda pendapat pasti ada dasarnya. Dan mereka ini meskipun hidup pada zaman lalu, tetapi cara berpikirnya modern seperti zaman sekarang. Karena dia menguasai metode. Jadi metode lah itu yang membuat seorang berpikir lebih modern, karena metodenya itu bisa membuat satu masalah menjadi mendekati satu masalah dengan berbagai perspektif, maka akan memunculkan banyak pendapat yang itu menarik untuk dibaca dan menarik untuk didiskusikan. Saya pikir itu ya. Ya, mudah-mudahan minggu depan. Sekarang memang saya lagi kurang enak benih, masih sakit gigi ya, jadi kurang ini sekali. Kurang nyaman. Tadi saya tidak masuk kuliah juga, tidak masuk ke kampus karena persoalan sakit gigi. Tapi karena ini kan online, jadi masih bisa lah. Oke, untuk pertemuan kedua terkait dengan materi pertama, saya pikir selesai. Nanti Ibu Siti Nurhera tinggal melakukan revisi sesuai dengan beberapa masukan-masukan, fokusnya di mana, dan seterusnya. Untuk makalah yang akan datang dipersiapkan lebih baik lagi, karena yang pertama kan sudah jadi contoh, ke depannya mungkin lebih baik. Siapa yang akan presentasi minggu depan? Suhri, Prof. Suhri. Tentang apa? Khitbah ya? Khitbah. Nah, khitbah ini menarik ini, nanti dielaborasi nih dengan menarik sehingga teman-teman bisa dapat informasi dari Anda. Semakin bagus informasinya, semakin enak. Saya juga semakin senang kan bisa dapat informasi yang bermacam-macam itu. Boleh jadi dilibatkan juga kasus-kasus di wilayah kan, khitbah itu seperti apa. Masyarakat Bugis itu banyak sekali persoalan itu. Persoalan perkawinan dan khitbah itu banyak sekali di masyarakat Bugis. Cuma belum dieksplor. Saya cuma dengar dari orang-orang yang bicara tentang itu luar biasa. Oke, saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih, sudah jam
10 ya di sana, sini jam 9. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Oke, saya minta izin. Terima kasih, Prof. Ya, Prof. Pak Idrus siap-siap khidbah di Bengkala. Sehat Ki, sehat Ki. Pak Muhammad Rizal nanti saya telepon, Pak. Tunggu. Alhamdulillah selesai presenter Mohon pertama. izin nih, Bapak Ibu. Selamat Ibu selesai satu makalah. Nanti Pak Samir kita Zoom berdua saja Pak Rizal Samir. harus banyak puasa Pak Rizal. Nah, Karena ini penting puasa nih Pak Rizal. Biar puasa kasihan tetap jebol. Oke, teman-teman. Iya, Saya izin semua keluar. istirahat. Oke, tetap Kasih. Yang jelas Ibu Ketua Saya izin keluar. belum sempat Prof. rumah sakit ini. berseri-seri ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena beliau kita cukup lancar diskusinya. Ya, ya, alhamdulillah. Ya. Waduh, tidur semua anak buah? Sudah, Ya. saya pamit. lagi masih di ya, di tempat istri berobat. Anu Tapura? Jadi antar istri berobat di sini. Oh iya. Oh, Sip, sahabat.